Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المتقين للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di Jumat yang penuh barokah ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemampuan untuk hadir menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan salat Jumat berjamaah. Nikmat yang Allah berikan lantaran kita diberikan iman dan Islam. Dengan iman dan Islam inilah Allah memberikan kita selalu petunjuknya untuk mencari jalan yang benar. Petunjuk yang Allah berikan kepada kita adalah petunjuk yang Allah sebar di muka bumi, tapi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang menerima petunjuk tersebut. Dan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan kita semua, mari selalu meningkatkan iman dan Islam kita, memperbaiki seluruh segi kehidupan kita dengan amal saleh, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu kuatkan iman dan Islam kita dengan ilmu, karena sesungguhnya ilmu menjadi asbab diterimanya amal-amal kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini khutbah yang bertemakan tentang mencari kemudahan hidup di dunia. Kita tahu bahwasanya negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Negara kita tidak berpihak sepertinya kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, bagaimana kita mensikapi sebagai orang-orang yang beriman? Tentu yang harus kita perbaiki adalah usaha kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha ini adalah usaha terbaik yang bisa kita lakukan, karena hanya Allah lah yang maha adil,
Hanya Allah lah yang memberikan kuasa. Hanya Allah lah yang memberikan kita seluruh kebutuhan hidup kita. Kalau kita berpasrah terhadap keadaan kondisi sekarang ini, maka akan sulit bagi kita mempertahankan kehidupan kita yang baik. Bisa jadi kehidupan kita penuh keluh kesah. Bisa jadi kehidupan kita penuh dengan penderitaan yang seharusnya dapat kita cegah, tapi keluh kesah yang kita hadapi menjadikan hidup kita semakin menderita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, yang kita semua tahu di dalam Al-Quran ini ada istilahnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayat ini adalah potongan dari dua ayat di awal dan di akhir. Ayat ini menguatkan kita bahwasanya tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan kepada siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Allah telah menjaminkan bahwa seluruh kehidupan manusia bila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak diduganya. Dan kemudian apabila orang bertakwa ini masih bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jaminkan lagi kehidupannya dengan kecukupan hidup di dunia. Inilah garansi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, kita sebagai orang yang beriman jangan terlalu terbebani dengan kehidupan dunia sekarang ini. Kita jalani kehidupan kita seperti apa adanya. Kita jalani pekerjaan kita seperti apa adanya. Kita jalani semua aktivitas kehidupan kita dalam bentuk apapun kita bekerja. Dalam hal apapun kita diwarisi pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukanlah seperti apa adanya, dan tidak lupa kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga telah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini menguatkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak ingin selamat sendiri di hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, kita adalah umat terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Maka tugas kita adalah mengajak orang-orang pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, dan kita diperintahkan untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim hidup di dunia. Tidak hanya mencari kesenangan sendiri, tapi kita juga harus mengajak orang-orang lain di sekitar kita, saudara kita seagama, saudara kita yang muslim, kita ajak untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka juga selamat, kita selamat, dan semuanya mendapatkan keselamatan hidup di dunia. Hadirin jamaah dirahmati Allah, oleh karena itu kehidupan yang negara kita sedang tidak baik-baik saja ini, kita harus hadapi dengan tegak. Kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Semoga para pemimpin kita yang hidup di negeri ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan mereka cahaya kebaikan yang Allah tebak di muka bumi ini, dan Allah berikan mereka kekuatan iman dan Islam, agar mereka mampu memimpin negeri kita ini dengan baik, dengan penuh amanah, dan akhirnya nanti menjadikan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah rahmati Allah, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita menjadi umat yang beriman, umat yang memiliki iman dan ketakwaan yang kuat, yang mampu menghidupi kehidupan kita, baik kita dan keluarga kita, menjadi orang-orang yang kuat menerima apapun yang Allah berikan, menerima apapun cobaan yang Allah berikan di muka bumi ini.
apalagi cuma sekedar kekurangan ekonomi, bagi orang-orang yang beriman adalah hal yang tidak memberatkan, karena kita masih punya Allah di dada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikri wal dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.